Yaudah, yaudah, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang deteksi kematangan buah stroberi dengan CNN. Next slide. Untuk anggotanya sendiri ada Daniel Siahaan, Taufik Saputra, Reki Valerian, Putri Naya, dan saya sendiri Chandra Zahira. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Naya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi project yang kami buat. Di sini kami mengembangkan model convolutional neutral network atau CNN untuk mendeteksi tingkat kematangan buah stroberi secara otomatis berdasarkan citra digital. Dengan akurasi validasi mencapai 98% sehingga dapat mendukung efisiensi dan kualitas dalam proses panen. Selanjutnya ada manfaat dari penerapan teknologi CNN untuk deteksi kematangan buah stroberi sendiri. Yang pertama ada penghematan biaya operasional, di mana dengan mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk seleksi manual. Teknologi ini dapat membantu menekan biaya operasional dalam proses panen dan pengolahan buah. Untuk yang kedua, ada pemrosesan data skala besar. Di sini sistem ini mampu menganalisis sejumlah besar data gambar dalam waktu singkat, memungkinkan pengguna untuk memproses hasil panen dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Untuk yang ketiga, ada potensi pengembangan lanjutan di mana teknologi ini dapat terus disempurnakan, misalnya dengan menambahkan fitur untuk mendeteksi parameter lain seperti kerusakan atau kualitas gizi buah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang berfokus pada deteksi kematangan buah stroberi menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Yang pertama tujuan yang pertama meningkatkan akurasi dan efisiensi proses panen. Pada buah stroberi secara manual memerlukan ketelitian yang tinggi, tapi sering kali memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Nah, dalam penelitian ini, teknologi CNN digunakan untuk mendeteksi kematangan buah stroberi secara otomatis berdasarkan analisa warna dan tekstur. Jadi, yang pertama ini menggunakan metode CNN untuk membedakan stroberi matang dan belum matang secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan akurasi hingga 98% dan mempercepat proses panen. Tujuan yang kedua, mendukung pertanian berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi pengolahan citra digital ke dalam pertanian untuk menggantikan metode manual yang rentan terhadap kesalahan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Yang ketiga, menjamin kualitas produk stroberi. Memastikan buah stroberi yang dipanen sesuai tingkat kematangan ideal untuk mendukung kualitas bahan dalam olahan makanan dan minuman. Yang keempat, membuka inovasi baru di teknologi pertanian, memberikan dasar bagi pengembangan sistem serupa untuk mendeteksi kematangan pada berbagai jenis buah, mendukung pertanian modern yang lebih presisi dan hemat biaya. Oke, untuk selanjutnya bagian source code akan dijelaskan oleh saya sendiri dan silakan. Nah, sebelumnya yang pertama itu kita masuk ke bagian, langsung aja ke bagian dataset preparation. Dataset preparation ini terbagi dua menjadi bagiannya, yaitu training dir dan validation dir. Yang mana bagian ini sendiri mendefinisikan direktori untuk data pelatihan. Itu yang kita sebut dengan train dir. Dan untuk data validasinya uh, disebut dengan validation dir atau directory. Data gambar yang berada dalam dataset dalam folder yang telah diorganisir atau disusun sesuai folder berdasarkan klasenya. Yaitu ada write dan unwrite. Untuk write sendiri itu merupakan deteksi buah stroberi yang tidak matang dan unripe itu merupakan yang untuk matang. Jadi sebenarnya bisa kita tukar-tukar. Ripe ini bisa jadi matang, unripe ini bisa jadi tidak matang. Nah, untuk kali ini kami
membuat bahwa untuk ripe merupakan yang tidak matang dan unripe itu merupakan yang matang. Oke, yang kedua itu ada data augmentation and pricing. Maksudnya ini data ini digunakan untuk memproses gambar, termasuk augmentasi data, yang mana di bagian data itu kan ada ini ya kode rescale sama dengan 1.0 per 255. Ini maksudnya ini menormalisasi pixel dari nilai 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1, 0 sampai 1. Jadi binar dia antara 0 dan 1. Nah, untuk data pelatihan, plat augmentasi diterapkan untuk memperkaya variasi data seperti rotasi, pergeseran, dan pembesaran gambar. Data validasi ini hanya dinormalisasi tanpa augmentasi untuk menjaga konsistensi dari evaluasi tersebut. Ya, untuk selanjutnya itu ada train generator yang bagian selanjutnya. Oke, seperti kita tahu. Train generator ini berfungsinya itu untuk membuat generator dapat membaca data dari train dir. Nah, jadi fungsinya ini, gambar yang dari directory train atau train dir itu agar bisa dibaca, kita akan memakai fungsi dari train generator, yaitu untuk membaca data dari train dir dengan target ukuran gambar 150 150 kali 150 dengan batch size 32 dan model klasifikasinya itu binary atau dua kelas yang seperti dulunya itu antara 0 dan 1. Selanjutnya itu file generator sama halnya file dan train. Kalau train generator itu untuk digunakan untuk membaca dari directory train dir. Kalau untuk file generator sendiri digunakan untuk membaca directory dari validation dir. Oke, lanjut ke slide berikutnya topik topik. Oke. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada bagian ketiga ya, display sample image uh, dari subjudulnya itu kita kan udah tahu nih bahwa display bakal menampilkan uh, program nanti akan menampilkan sampel contoh gambar dari apa yang telah kita berikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal itu bakal menampilkan sampel image dan di dalam itu di dalam display sampel image ini ada next generator. Fungsi next generator ini itu mengambil batch dari gambar pertama, kemudian ditampilkan menggunakan matplotlib. Nomor diberikan berdasarkan label, berdasarkan kelas, seperti yang kelas yang bilang tadi itu kelas ripe dan unripe. Masuk ke 4 yaitu boot CNN model. Nah, ini membangun model CNN dengan konvolusi layer atau ya layer untuk mengekstrak fitur dengan kernel 3x3. Jadi dalam hal ini bakal digunakan kernel 3x3 untuk mengekstrak fitur dari CNN layer. Dan kedua itu max polling untuk mengurangi ukuran fitur, dropout untuk mencegah overlapping, dan dense layer untuk klasifikasi akhir menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk prediksi probabilitas binary. Terus ada di dalam itu ada lanjut Pik. Nah, itu kan ada ini ya, model compile. Nah, fungsi model compile sendiri untuk mempercepat konvergensi. Ya, terus ada binary closing binary closing entropy. Nah, fungsi dari ini sendiri itu berfungsi untuk klasifikasi biner. Nah, terus ada train the model yang kelima. Train the model sendiri ini fungsinya untuk melatih model. Ya, seperti saya bilang untuk melatih model berarti di yang kelima ini bakal menentukan jumlah batch per batch serta digunakan untuk mengevaluasi performa pada data validasi dilatih selama 30 efforts. Dan yang enam itu ada evaluate the model. Ya, seperti sebetulnya ini bakal mengevaluasi performa model menggunakan data validasi untuk menghitung loss dan akurasi. Yang ketujuh adalah save the model. Ya, setelah kita evaluasi, kita akan menyimpan model ini dalam format H5. Ya, dan yang terakhir itu adalah visualisasi training history, menampilkan grafik akurasi dan loss selama proses latihan. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu kan ada plot-plot tuh. Dari plot akurasi, plot loss, itu digunakan untuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang disimpan dalam format gambar. ah, untuk loss and accuracy gitu. Oke, lanjut. Pik, lanjut, Pik.
Nah, untuk hasil citra sendiri bakalan dilanjutkan oleh teman saya, Reki. Oke, selanjutnya terdapat hasil citra dari kode yang sudah dijalankan tadi. Jadi yang pertama ada write dan write dan juga yang di sebelahnya ada sample validation image. Next. Dan berikut adalah histogram dari hasil yang sudah didapatkan tadi. Dapat dilihat bahwa akurasi kebenarannya itu tinggi dan juga loss-nya itu rendah. Next. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil membangun model CNN yang efektif dan juga akurat mendeteksi kematangan stroberi. Model yang dihasilkan mencapai akurasi tinggi dan juga dapat menggeneralisasi pada data baru dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dari hasil evaluasi pada data validasi. CNN terbukti dapat diterapkan pada pengolahan citra untuk klasifikasi kematangan stroberi, memberikan solusi yang inovatif untuk industri pertanian di Indonesia. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut menuju otomatisasi dalam sektor pertanian yang lebih cerdas dan juga berkelanjutan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan progres kedua tentang plat kendaraan menggunakan CNN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syanda Zahira dengan NPM 231506117. Saya akan menjelaskan tentang manfaat. Di sini yang pertama manfaatnya dukungan smart parking. Dengan pengembangan lebih lanjut, teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem parkir pintar, memungkinkan pengendara masuk tanpa harus memindai barcode karena data telah didaftar otomatis. Untuk yang kedua, ada fleksibilitas penggunaan. Sistem ini dapat digunakan untuk pemantauan lalu lintas atau identifikasi kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Yang ketiga, ada akurasi pengolahan data. Di sini melakukan pengenalan karakter angka dan huruf dengan tingkat akurasi tinggi, walaupun proses pelatihannya membutuhkan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi project dari paper kedua, yaitu yang berjudul plat nomor kendaraan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, di paper kedua ini penelitiannya mengembangkan sistem pengenalan karakter plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Sistem ini memanfaatkan 1615 data gambar sebagai pelatihan dan pengujian untuk mengendali karakter angka dan huruf pada plat nomor kendaraan Indonesia secara otomatis. Baik, selanjutnya saya Muhammad Taufik Saputra akan menjelaskan tujuan dari deteksi plat kendaraan dengan CNN. Tujuan yang pertama, membuat sistem dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Maksud dari kata otomatis ini sendiri, sistem ini diharapkan dapat dirancang untuk bisa mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Seperti dengan adanya kamera, cukup menangkap gambar kendaraan dan sistem langsung tahu nomor platnya. Tujuan yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual di area parkir. Maksud dari mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual ini, jadi nantinya tidak ada lagi repot-repot mencatat nomor plat kendaraan secara manual di area parkir. Eh, ini dapat menghemat waktu dan mengurangi
human error atau kesalahan manusia dalam mencatat manual di area parkir itu sendiri. Adapun tujuan yang ketiga yaitu mengimplementasikan metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi dan mengenali karakter pada plat nomor. Dengan adanya teknologi ini, sistem diharapkan dapat mendeteksi dan membaca karakter pada plat nomor kendaraan dengan akurasi yang tinggi. CNN dapat dianalogikan seperti otak pintar yang memproses gambar dan mengenali detail-detail kecil seperti itu. Ya, adapun tujuan yang keempat yaitu mengembangkan sistem yang mendukung konsep smart parking. Konsep smart parking ini sendiri diharapkan dapat mendukung pengembangan konsep smart parking di mana teknologi dapat membantu proses parkir lebih cepat dan efisien dan modern. Jadi pengguna tinggal masuk, sistem langsung mendata kendaraan mereka secara otomatis. Tujuan yang terakhir, yaitu yang kelima, mengolah data gambar plat nomor menjadi informasi terstruktur secara real-time. Data real-time yang terstruktur gambar plat nomor kendaraan akan langsung diolah menjadi informasi yang terstruktur seperti nomor plat dan waktu masuk secara real-time. Jadi data ini bisa langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti monitoring ataupun pembayaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Em, Sebelumnya perkenalkan saya Daniel Siahan. Ya, di sini akan saya bahas tentang cara kerja dari sebuah codingan, yang mana codingan itu berhubungan dengan salah satu paper kelompok saya yang mana itu tentang plat kendaraan. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini ya teman-teman, bisa lihat bahwa di import CV di pertama itu ada import CV itu NumPy, SNMP, and Matplotlib, and Pilot as Python. Yang pertama itu kita akan menambahkan, seperti yang kita tambahkan itu bahwa di sini saya menambahkan fungsi untuk menghitung histogram dari gambar, yang mana ada mengkalkulate atau menghitung histogram image. Terus di bawahnya itu ada color ya, terus BGR untuk biru hijau merah, yang mana B itu blue, G itu green untuk hijau, and then red itu untuk merah. Dan ini merupakan selanjutnya itu ada CVT call base, image itu non, terus 256 0 256 kita merupakan RGB. Oke. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menunjukkan gambar dan histogram. Di sini itu fungsi yang kita gunakan untuk mendapatkan gambar dan histogram itu ada seperti show image and its histogram, dimana akan mengambil dari image itu. Nah, menghitung histogram menampilkan gambar. Oke. Terakhir itu adalah kita akan mencontoh penggunaan dengan fungsi dan gambar berat umur. Nah, di mana di sini saya itu uh, mengisi image kecil ini dengan salah satu pet gambar yang sesuai dengan paper yang mana itu plat kendaraan kan. Oke, sebenarnya teman-teman lihat nih punya bahwa plat ini itu kan ada plat putih ya, yang mana setelah dioperasikan itu akan melakukan histogramnya itu, yang mana hubungan histogramnya itu masuk ke grayscale gitu ya. Jadi kan bisa kita lihat ini bahwa ini di histogram ini intensitas pixel itu dari 0 sampai ke 50, dan ya 0 sampai 5 pixel kan 0 sampai ke 5. Semakin kanan itu ya seperti yang bisa teman-teman lihat itu. Oke, untuk sekian untuk dari saya tentang plat kendaraan dari satu program. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari PPT ini. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatis pengenalan plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan teknologi CNN atau Convolutional Neural Network. Sistem ini dirancang untuk memproses data gambar secara real time dan mengubahnya menjadi informasi terstruktur guna mendukung konsep smart parking. Dengan kemampuan menganalisis data secara berkala, secara efisien, sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses pencatatan manual, menghemat biaya operasional, dan juga membuka peluang untuk pengembangan teknologi lebih lanjut. Implementasi proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional di berbagai bidang, termasuk parkir dan juga manajemen kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan klasifikasi citra objek dengan CNN. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahda Zahira dengan NPM 231501117. Untuk yang manfaat, yang pertama ada akurasi tinggi dalam klasifikasi. CNN dirancang untuk mengenali pola kompleks dalam data citra, menghasilkan tingkat akurasi tinggi, mencapai lebih dari 90% dalam pengklasifikasian objek, termasuk tulisan tangan, angka, atau bentuk visual lainnya. Untuk yang kedua, ada efisiensi pemrosesan data besar. CNN mampu memproses data citra dalam jumlah besar dengan efisien, terutama ketika digunakan bersama dengan dataset yang besar. Untuk yang ketiga, ada ekstraksi fitur otomatis. CNN secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari gambar tanpa perlu desain fitur manual. Hal ini membuatnya unggul dibandingkan metode tradisional dalam analisis citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi project paper ketiga dengan judul klasifikasi data menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Jadi di penelitian ini menggunakan CNN untuk melakukan klasifikasi data citra berupa tulisan tangan angka 0 sampai dengan 9 dengan dataset sebesar 70.000 gambar dari MNIST. Penelitian ini berhasil mencapai tingkat akurasi 90% dalam klasifikasinya. Jadi metode CNN ini digunakan karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur dan memproses data gambar secara efisien. Baik, selanjutnya saya Muhammad Taufik Saputra akan menjelaskan tujuan dari klasifikasi citra objek menggunakan convolutional neural network. Tujuan yang pertama yaitu menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasi gambar tulisan tangan angka dari 0 sampai 9. Jadi dengan adanya CNN ini kita ingin melatih komputer supaya bisa mengenali dan mengklasifikasi angka ataupun tulisan tangan dari 0 sampai 9. Jadi meskipun tulisannya berbeda-beda, komputer tetap bisa paham angka yang apa yang dimaksud seperti itu. Untuk tujuan kedua, eh, diharapkan dapat menguji tingkat akurasi CNN pada dataset citra tulisan tangan MNIST. Jadi kita akan menguji seberapa akurat model CNN ini dalam mengenali angka-angka tulisan dengan menggunakan dataset MNIST. Dataset ini seperti buku latihan yang berisi ribuan gambar angka untuk diajarkan ke komputer. Tujuan yang ketiga itu meneliti kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur gambar untuk klasifikasi. CNN bisa dianalogikan seperti CNN itu seperti mata yang sangat tajam yang dapat melihat dan mengekstraksi pola atau fitur dari gambar. Jadi tujuan kita adalah meneliti sejauh mana kemampuan CNN ini dalam memahami detail gambar untuk menentukan angka yang benar seperti itu, Bu. Tujuan yang keempat, mendesain model atau arsitektur CNN yang efisien untuk pengelolaan data citra. Eh, kami tidak hanya membuat model CNN, tapi juga mendesain arsitekturnya agar efisien sehingga bisa bekerja dengan cepat dan akurat meskipun datanya besar. Tujuan yang kelima yaitu membandingkan hasil pelatihan dan pengujian untuk memastikan efektivitas model. Membandingkan hasil setelah tadi model dilatih dengan data, kami akan mengujinya dengan membandingkan hasilnya. Ini untuk memastikan bahwa model benar-benar memahami angka, tidak hanya hafalan dari data latihannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel Siahaan. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Daniel Siahaan dari University itu Prodi Ketika. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya menjelaskan bagaimana klasifikasi cara kerja dari codingan untuk klasifikasi sebuah objek dengan Python. Langsung menggunakan Python. Oke, yang pertama itu ada Impersive itu, NumPy, SWMP, dan Format Void.
Dan terdapat beberapa fungsi seperti fungsi untuk menghitung histogram dari gambar itu, calculate histogram dari untuk ini. Terus ada unit histogram untuk setiap channel warna. Di sini itu ada color yang mana BGR untuk B itu mewakili blue untuk biru, G itu untuk green dan untuk hijau, R itu red untuk merah. Terus kita masuk ke perhitungan dari untuk fungsi untuk menampilkan gambar dari histogram. Di mana fungsi yang dipakai itu merupakan show image yang histogram, yang mana diambil dari pet dari gambar yang akan kita masukin nanti. Terus ada bentuk histogram, gambar, dan pada akhirnya kita akan memasukkan pet dari gambar cincin tersebut, objek salah satunya. Oke, untuk sini sebagai contoh saya mengambil cincin ya sebagai objeknya, klasifikasi objek. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri pada objeknya dan sebelah kanan itu histogram. Dapat kita lihat di histogram ini terdapat intensitas piksel dan jumlah piksel. Di mana jumlah piksel tertinggi ini mencapai lewat dari 25.000 dan intensitas piksel sendiri sampai 250. Dapat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi objek dan menggunakan Python. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ricky Valerian. Jadi di sini saya akan membahas kesimpulannya. Jadi proyek ini menggunakan metode CNN atau yang kita kenal juga adalah Convolutional Neural Network. Di sini CNN itu berfungsi untuk mengklasifikasikan citra tulisan tangan dari angka 0 sampai dengan angka 9 dengan memanfaatkan dataset MNIST, IST yang terdiri dari 70.000 gambar. Model ini berhasil mencapai tingkat akurasi hingga 90%. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat seperti penghematan biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan kerja manual, kemampuan untuk memproses data dalam skala besar dengan cepat, dan juga potensi pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi lain, seperti mendeteksi kerusakan buah. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengevaluasi tingkat akurasi dari CNN, dan juga meneliti kemampuan model dalam ekstraksi fitur citra, merancang arsitektur CNN yang efisien, dan juga memastikan efektivitas model melalui perbandingan hasil pelatihan dan juga pengujian. Secara keseluruhan, proyek ini berfokus pada efisiensi dan juga akurasi dalam pengolahan data citra, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemrosesan data pada domain klasifikasi gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ricky Valerian. Oke, jadi di sini saya akan membahas atau menyimpulkan dari PPT yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jadi di sini kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil membangun model CNN yang efektif dan akurat untuk mendeteksi kematangan stroberi. Model yang dihasilkan juga mencapai akurasi tinggi dan juga dapat menggeneralisasi pada data baru dengan baik. CNN terbukti dapat diterapkan pada pengolahan citra untuk klasifikasi kematangan stroberi, memberikan solusi yang inovatif untuk industri pertanian di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.